Iqra kitabak, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus, itu disebutkan juga bahwa Mahkamah Syariah itu adalah salah satu penegak syariat Islam. Jadi dari sisi pelaksanaannya dikawal oleh eksekutif, wali kota dan jajarannya, yaitu Dinas Syariat Islam. Dari sisi penegakan hukumnya atau dari sisi pelaksanaan syariat Islam itu sendiri, maka berdasarkan Qonun Nomor 10 Tahun 2002 ada namanya Mahkamah Syariah, yaitu Mahkamah Peradilan Syariat Islam. Nah, begini Bapak Ibu, apa ya rangkaian. Maka oleh karena itu, sudah sepantasnya lah kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Syariat Islam untuk memberikan kesempatan kepada kami Mahkamah Syariah pada Aceh ini menyampaikan informasi kepada Bapak dan saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, tuan-tuan guru kami yang berbahagia, informasi yang akan kami sampaikan ini berkaitan dengan salah satu kewenangan dan hak Bapak Ibu, mungkin tetangga-tetangga atau siapa saja yang berhadapan dengan solusi hukum yang berhadapan dengan Mahkamah Syariah. Ada satu kewenangan Bapak Ibu yang di dalam Mahkamah Syariah itu adalah pengukuhan nikah, yaitu isbat nikah. Kita tidak memungkiri bahwa masih ada masyarakat-masyarakat kita yang pernikahannya itu belum tercatat. Apa yang terjadi selama ini, pernikahan yang tak tercatat itu kadang-kala rumah tangganya tidak berbahagia sehingga ditinggalkan oleh suaminya. Maka dalam kasus ini mereka seolah-olah sudah menyatakan dirinya bercerai. Pisahlah begitu saja. Kemudian nikah lagi, tidak tercatat juga. Sudah lahir anak, yang pertama lahir anak, yang kedua lahir anak, semuanya nikahnya tak tercatat. Nah, ini tentu membawa masalah ketika berhadapan dengan status kependudukan. Status kependudukan yang berhubungan dengan catatan perkawinan yang bisa dipergunakan untuk menerbitkan kartu keluarga, juga bisa menerbitkan paspor untuk umroh dan haji dan sebagainya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, maka sekiranya perkawinan-perkawinan ini yang tidak tercatat ini terjadi di daerah kita, misalnya mudah-mudahan di sini tidak ada, tapi sekiranya ada, mohon beritahukan kepada mereka bahwa Mahkamah Syariah hadir untuk menyelesaikan isbat nikah. Jadi bisa dia datang
pernikahan itu kan sah saja, walaupun di hadapan tertentu betul sah. Karena Undang-Undang pun pasal 2 ayat 1 itu menyatakan, Undang-Undang nomor 1 tahun 74 itu menyatakan bahwa pernikahan yang sah itu adalah pernikahan yang betul-betul yang dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya. Sepanjang pernikahan itu dilaksanakan menurut agamanya, maka itu adalah sah. Hanya saja tidak berkekuatan hukum. Kenapa? Karena pasal 2 ayat 2 itu menyatakan bahwa perkawinan itu harus dicatat. Tidak dicatatnya perkawinan itu dianggap bahwa negara tidak mengakui keberadaan perkawinan itu. Nah, gitu Pak. Kenapa kami katakan bahwa ini dianggap sepele? Karena ada masalah Pak. Seperti yang kami contohkan tadi. Seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki secara siri, tidak tercatat. Kemudian dia ditinggalkan oleh suaminya lebih dari 3 bulan atau lebih dari 3 tahun. Nah, lebih dari 3 tahun ini masyarakat menganggap setelah 3 bulan ditinggalkan oleh suaminya dengan sendirinya bercerai. Ini kan pendapat yang keliru. Tapi masyarakat kadang-kadang juga menganggap itu suatu hal yang benar. Kalau sudah ditinggalkan 3 bulan, kita menceraikan. Sudah mencerai. Padahal hukum menganggap belum bercerai. Nah, kemudian karena dianggap sudah bercerai, dia menikah lagi. Menikah lagi yang kedua, lahir lagi anak. Kemudian ditinggal lagi 5 tahun. Dianggap cerai lagi. Perempuan menikah lagi. Nikah. Padahal Pak, kalau dikata ada kasus yang seperti ini, ajukan saja ke Mahkamah Syariah. Di Mahkamah Syariah itu ada namanya isbat nikah dalam rangka perceraian. Dia tak punya buku nikah karena sudah bermasalah rumah tangganya, datang ke pengadilan, bilang Pak Hakim, saya sudah menikah secara sah, tapi saya tidak lagi rumah tangga yang berbahagia, saya minta cerai. Oleh hakim akan diperiksa menikahnya itu sah atau tidak. Kalau sah, dinyatakan sah, baru diperiksa rumah tangganya Pak. Kalau rumah tangganya tidak lagi mungkin disatukan, maka diceraikan. Jadi orang yang tidak punya buku nikah, keluarlah akta cerai. Setelah keluar akta cerai, maka bolehlah dia menikah baik-baik di kalangan. Nah, informasi ini yang kami ingin sampaikan kepada kita. Ada kasus waktu ketika kami bertugas di Cilegon, Banten. Seorang Pak, mana buktinya? Maka diperlukanlah buku nikah itu. Nah, seperti itu. Wah, itu kan urusan perempuan tuh, mau menuntut warisan. Laki-laki bagaimana pula? Sama saja. Ada juga kasus seorang laki-laki juga datang ke pengadilan minta supaya dibagi warisan. Pertanyaan hakim, bapak siapa? Saya suaminya. Mana buku nikah bapak? Nah, makanya identitas pernikahan ini menjadi penting bagi ketika kita berhadapan dengan hukum. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ada lagi satu kasus. Satu kasus itu ketika suami dan istri. Nah, kemudian suami dan istri itu terjadilah KDRT. Nah, kemudian bermasalah rumah tangganya, datang ke pengadilan agama. Pengadilan agama atau Mahkamah Syariah pasti bertanya, Bapak Ibu, apakah sudah menikah? Jawabannya ya, mana buku nikah? Nah, seperti itu Pak. Yang menjadi permasalahan bagi kita, kenapa harus kami sampaikan hal ini adalah banyak masyarakat-masyarakat yang tidak memahami bagaimana menyelesaikan sekiranya ada dengan segala alasan yang mungkin di luar kemampuannya, sehingga pernikahannya itu dilakukan secara siri. Siri dalam artian tidak tercatat ya Pak, bukan siri dalam kitab fikih panjang ceritanya. Siri dalam artian nikahnya tidak tercatat. Nah, tapi Mahkamah Syariah hari ini dengan kompilasi hukum Islam itu sudah membuka peluang bagi siapa saja masyarakat yang mempunyai pernikahan
Karena pengurangan kita itu ada yang disebut sekarang di Mahkamah Syariah itu adalah mendaftarkan perkara melalui sistem elektronik. Itu diskonnya 300 Pak. Jadi bapak-bapak tinggal membayar 100.000. Oh Pak, kalau ada yang kata dia miskin Pak, punya uang nggak apa-apa. Yang penting punya buku atau surat keterangan dari gaji, surat keterangan tidak mampu, gratis Pak. Gratis. Kalau bapak-bapak dari tokoh-tokoh masyarakat mau mengkoordinirnya secara terpadu, itu kita gratis Pak. Seberapa banyak pun. Waktu kami bertugas di Sumatera Barat, itu 1 tahun bisa sampai 400 pasal yang kita isbatkan pernikahan. Berapa biayanya? Gratis. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mohonlah ini disampaikan kepada saudara-saudara kita, siapapun di antara kita, atau pemilih-pemilih kita yang menghadapi masalah. Sampaikan kepada mereka, kami siap 24 jam Pak. Kok bisa Bapak Hakim mengatakan 24 jam? Ya, karena sistem elektronik kami bisa 24 jam. Tugasnya 8 jam kalau hakimnya, tapi sistem elektroniknya 24 jam. Bisa diajukan 24 jam. Besok pagi-pagi sudah masuk dalam sistem elektronik, kita tidak verifikasi, terima, kita sidang. Bagaimana tata caranya kalau tidak ada isbat nikah itu? Persidangan tata caranya Pak. Jadi ketika nanti dipanggil ke persidangan, maka suami dan istri itu membawa saksi pernikahannya, saksi yang pernah menghadiri pernikahan. Bapak sudah meninggal di mana? Kalau sudah meninggal, saksi yang pernah hadir, orang yang pernah hadir di dalam majelis nikah, orang yang pernah hadir dalam majelis nikah itu boleh dijadikan saksi di pengadilan, karena dia akan menerangkan bahwa telah terjadi ijab qabul antara kita dengan si itu, dan dia bisa menerangkan kepada hakim tidak ada halangan-halangan pernikahan antara si A dan si B. Kira-kira seperti itu. Pak Hakim itu saksinya juga tak ada jauh. Jadi itu banyak kadang-kadang tempat pengadilan itu Pak Hakim itu sudah mengira ini tidak ada. Bagaimana caranya? Apalagi yang ini Pak yang sudah kakek-kakek. Bagaimana saksinya sudah pada meninggal semua? Apalagi maafnya di sini pernah apa namanya itu musibah gempa bumi dan tsunami. Apa tuh? Bagaimana cara hakim menyelesaikan? Maka kami menggunakan yang disebut dengan syahadah istifadah. Syahadah istifadah itu Bapak Ibu adalah kesaksian seorang saksi yang dihadirkan ke pengadilan yang pengetahuan yang disampaikannya itu berdasarkan pengetahuan umum, pengetahuan masyhur. Kalau hadis disebutkan dengan masyhur. Masyhur itu semua orang tahu mereka itu adalah menikah bagus-bagus, tidak ada permasalahan, kemudian tidak ada ribut-ribut, tidak ada mobil, tidak ada hadiah, tidak ada binasa. Itu disebut syahadat istifadah. Beberapa hari yang lalu Bapak Ibu datang juga mengajukan isbat nikah disebabkan pemiliknya kan tercatat pernikahannya bisa di salah satu kecamatan di sini, tapi ibu nikahnya hilang karena tsunami. Ditanya sama dua tidak punya catatan. Kenapa? Karena juga kena tsunami. Kira-kira gitu Pak. Nah bagaimana itu? Itu diajukan saja isbat lagi Pak. Diajukan isbat nikah kepada pengadilan. Siapa saksinya? Saksi istiqomah. Kalau tak ada lagi saksi istiqomah, katakanlah dia tidak ada orang yang tahu. Katakanlah kampung itu tidak ada orang. Kira-kira begitu Pak. Maka di pengadilan itu ada yang disebut dengan sumpah penentu. Maka dia bersumpah di hadapan hakim bahwa pernikahannya itu dilakukan menurut syariat Islam, walinya si fulan, saksinya si fulan, maharnya tunai, tidak ada bahwasanya dia dulu tidak dalam binaan orang lain, tidak saudara dekat, dia bersumpah. Ketika dia bersumpah, maka hakim akan menetapkan pernikahannya itu adalah pernikahan yang sah, walaupun terjadi tahun 74. Nah, oleh karena
jika pernikahan yang ada itu harus juga tercatat dengan baik. Untuk apa? Supaya jangan terjadi fitnah kalau dalam masyarakat. Yang kedua gunanya adalah bagaimana adanya pencatatan pernikahan. Yang kedua yang kami sampaikan Pak dalam kesempatan ini adalah masih ada juga masyarakat berpendapat bahwa untuk apa bercerai di pengadilan. Di depan ustaz tersah Pak. Nah kira-kira gitu kan Pak. Kenapa harus di pengadilan? Nah ini kami jawab Pak. Ayat Al-Quran mengatakan walil mutallaqati mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Perempuan yang diceraikan dia dapat mut'ah. Itu haknya bagi orang-orang yang takwa. Maksudnya takwa itu adalah dia bukan yang menyebabkan potensi teruknya rumah tangga. Maka dia wajib mendapatkan mut'ah kecuali dia nusuk. Nah pertanyaannya begini Pak, kalau kita lihat dalam fikih lama, maka setiap terucap talak maka talaknya sah. Kami juga tidak dikatakan itu tidak sah, tapi tidak diakui. Kalau tidak diakui, maka ayat Al-Quran tadi tidak terlaksana dengan baik. Ini kekhawatiran. Kenapa harus bercerai itu di depan pengadilan supaya ayat Al-Quran tadi benar-benar terlaksana dengan baik. Perceraian yang terjadi di masyarakat, maaf pada masyarakat kami mungkin saja tidak di sini ya. Perceraian yang terjadi itu tidak dijamin, tidak ada yang menjamin berapa nafkah indahnya. Kemudian maskarnya apa? Kiswahnya dikasih tidak? Mut'ahnya dikasih tidak ada penjamin Pak. Nah apakah juga dia bisa buat akta cerai sendiri? Malah tidak lebih kan? Nah datang ke pengadilan agama supaya hakim menentukan apa pindah, berapa apa kiswahnya, apa maskarnya, kemudian berapa mut'ahnya, bagaimana anaknya, berapa nafkah anaknya. Jadi hakim hadir untuk menyelesaikan itu dan membuat akta cerai supaya dia bisa menikah lagi dengan baik-baik. Nah, itulah kami menjawabnya ketika ada orang bertanya, untuk apa harus ke pengadilan? Apakah tidak sah bagi perceraian di kampung? Nah, itu kami menjawabnya adalah kami hadir untuk bagaimana supaya ayat Al-Quran itu terlaksana dengan baik. Supaya kami memastikan bahwa hak-hak perempuan yang diceraikan itu benar-benar diberikan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ada yang jawab? Ada ya? Jadi saya akan menempaskan waktunya ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, yang ketiga yang perlu kami sampaikan ada juga yang disebut dengan poligami. Poligami yang terjadi di masyarakat kita kadang-kadang poligami yang tidak sehat. Bagaimana poligami yang tidak sehat? Ustaz, nikah uang apa penghasilannya 5 juta, satu istri. Begitu mau menikah lagi, apanya penghasilan juga 5 juta. Jadi berapa anak ibu yang saat yang pertama dibagi 2? Kenapa harus ada izin pengadilan? Itu pertanyaannya. Kenapa harus ke pengadilan? Karena di pengadilan itu hakim akan menginventarisir harta-harta yang didapat antara suami dengan istri pertama. Jadi kami memastikan supaya harta dengan istri pertama itu tidak bercampur dengan istri kedua. Maka diperlukan salah izin poligami di pengadilan. Pak Hakim, istri saya tidak berisi. Hakim punya pertimbangan sendiri Pak. Kami punya pertimbangan sendiri bahwa apabila memang seluruh apa yang disyariatkan dalam Islam ini sudah terpenuhi, kan akan diizinkan. Sekalipun ibu-ibu itu tidak setuju, maka hakim akan dinilai. Apa yang dinilainya adalah bagaimana perempuan itu tidak dilarang, poligami itu tidak dilarang, tapi betul-betul diatur dengan baik. Menikah kedua, menikah ketiga haruslah laki-laki yang punya
secara ekonomi mapan, dari sisi ekonomi, dari sisi psikologi, dari sisi yang lain-lain. Nah, kemudian hakim hadir di dalam menyelesaikan masalah poligami itu adalah untuk supaya jangan ada tercampur harta istri pertama dan istri kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini tiga hal yang kami sampaikan Bapak Ibu, dan banyak lagi masalah-masalah lain yang perlu juga disampaikan kepada kita semua. Semoga